Selamat datang di dashboard aplikasi Indeks Kepuasan Masyarakat Elektronik Apik Mase Kabupaten Grobogan. Dashboard ini merupakan tindak lanjut bagi admin SKM perangkat daerah untuk mengelola hasil survei kepuasan masyarakat di aplikasi Apik Mase. Pada tampilan dashboard ini menampilkan jumlah pelayanan publik dari setiap perangkat daerah, jumlah saran yang diberikan oleh responden, serta jumlah total responden yang melakukan survei dalam kurun waktu tertentu. Ditampilkan pula nilai indeks kepuasan masyarakat atau IKM, nilai indeks persepsi kualitas pelayanan atau IPKP, serta nilai indeks perilaku anti korupsi atau IPAK. Nilai yang ditampilkan pada dashboard ini yang muncul merupakan representatif dari pengelolaan hasil survei kepuasan masyarakat di Apik Mase pada rentang waktu sesuai dengan fitur yang telah disediakan. Di mana apabila fitur itu diatur dalam rentang waktu bulan tertentu, maka nilai dan data yang muncul pada dashboard adalah nilai yang sesuai pada kurun waktu bulan tersebut. Sedangkan apabila diatur dalam kurun waktu triwulan, maka nilai atau data yang muncul pada dashboard adalah nilai atau data dalam rentang triwulan tersebut. Kemudian ada fitur tampilan QR Code, di mana fitur ini nanti akan memudahkan masyarakat untuk bisa men-scan barcode yang telah disediakan sehingga dapat mudah mengakses Apik Mase untuk melakukan survei, di mana barcode ini apabila di-scan akan langsung menuju pada halaman survei pada aplikasi Apik Mase sesuai dengan perangkat daerah yang tertera pada QR Code. Silahkan bisa di-download untuk kemudian ditempelkan pada template poster yang telah disediakan untuk diletakkan pada perangkat daerah terkait. Baik, selanjutnya kita akan membahas fitur SKM, di mana dalam fitur SKM ini terdapat 4 fitur. Yang pertama ada statistik, yang menampilkan diagram kepuasan berdasarkan rentang nilai, kemudian grafik nilai kepuasan berdasarkan setiap unsur pertanyaan, serta detail jawaban responden per kategori, sehingga bisa diketahui unsur mana yang mendapat nilai tertinggi dan unsur mana yang mendapatkan nilai terendah. Ini bisa menjadi tolak ukur bagi kita dalam melakukan perbaikan kualitas pelayanan untuk masyarakat. Kemudian dapat diketahui pula penilaian terhadap jenis layanan dan bidang atau bagian dalam memberikan pelayanan. Seperti dalam contoh ini diketahui bagian pemerintahan terdapat 4 responden, sedangkan bagian hukum hanya ada 1 responden yang melakukan penilaian SKM. Kemudian fitur data survei pada SKM, di mana dalam fitur data survei ini menunjukkan jumlah responden beserta nama responden serta waktu dari responden dalam melaksanakan survei serta penilaian yang diberikan atas setiap unsur pertanyaan dari SKM, SPKP, serta SPAK. Kemudian ada fitur saran dan masukan, di mana dalam fitur saran dan masukan ini menunjukkan tabel yang berisikan saran dari setiap responden yang melakukan survei kepuasan di Apik Mase. Dapat dilihat dalam contoh ini terdapat 4 saran. Kemudian fitur laporan pada SKM, di mana dalam fitur laporan ini admin
bisa mendownload laporan bulanan maupun laporan triwulan dari SKM. Kembali lagi untuk menyesuaikan waktu laporan yang dibutuhkan pada fitur waktu, sehingga jika waktunya dalam keterangan adalah bulan pada bulan tertentu, maka laporannya adalah laporan bulanan. Dan apabila pengaturan fitur waktu ini diubah menjadi triwulan, maka nanti laporannya akan muncul template secara triwulan. Jadi dimohon pada admin untuk kembali mengecek fitur waktu sebelum melakukan pencetakan laporan SKM. Kita buka laporan bulanan, maka akan auto ke download. Di sini laporan SKM Sekretariat Daerah, karena ini user setnya. Nah, maka ketika setelah di download akan muncul template laporan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat. Kemudian nanti covernya bisa disesuaikan. Untuk yang di blok kuning itu nanti kita sebagai admin akan menyesuaikan dengan kebutuhan perangkat daerah kita. Namun untuk template laporannya sudah disesuaikan dengan Permenpan RB nomor 14 tahun 2017, sehingga kita tinggal mengedit sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian di fitur laporan SKM terdapat infografis indeks kepuasan masyarakat perangkat daerah, di mana data ini dapat di-download. Kemudian dilakukan penguploadan dari hasil download tadi. Yang dimana apabila data infografis ini diupload, nanti akan muncul di dashboard Apimase sebagai data infografis. Seperti berikut, maka akan muncul data infografis di dashboard Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan periode bulan September sesuai dengan infografis yang ada di dashboard admin SKM. Baik, untuk fitur yang selanjutnya akan dibahas adalah fitur SPKP serta SPAK. SPKP atau Survei Persepsi Kualitas Pelayanan berpedoman pada Surat Edaran Menpan RB nomor 4 tahun 2023 tentang pengusulan dan evaluasi zona integritas sebagai tolak ukur peningkatan zona integritas perangkat daerah. Fitur SPKP ini sendiri ada 3 fitur tambahan, yaitu statistik, data survei, serta laporan. Dimana dalam fitur statistik kurang lebihnya sama dengan fitur statistik pada SKM seperti berikut. Kemudian fitur data surveinya pun sama, berisikan data responden serta waktu responden dalam melakukan survei serta penilaian yang diberikan pada 8 pertanyaan unsur SPKP. Kemudian untuk fitur SPAK atau Survei Perilaku Anti Korupsi dilakukan sebagai upaya peningkatan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi di instansi pemerintah daerah sesuai dengan Permenpan RB nomor 10 tahun 2019, di mana dalam fitur ini juga terdapat fitur statistik seperti halnya fitur statistik pada SPKP dan SKM. Jadi kita bisa menganalisis hasil penilaiannya di sini, serta ada fitur data survei yang berisikan nama responden yang melakukan penilaian pada SPAK. Untuk template laporan dari SPKP dan SPAK sendiri dijadikan satu bundle laporan, yang mana template laporan ini dapat diunduh pada fitur laporan pada SPKP. Untuk pengaturan fitur laporan juga disesuaikan dengan fitur waktu yang disediakan pada
aplikasi Apikmase dapat disesuaikan dalam rentang bulanan serta triwulan seperti yang dijelaskan sebelumnya. Lalu kita bisa download dan akan muncul template laporan SPKP serta SPAK sebagai berikut, contohnya dari Sekretariat Daerah Kabupaten Gerobogan, di mana laporan SPAK dan SPKP akan dijadikan satu bundle dengan format sebagai berikut. Untuk template laporan baik SKM, SPKP, dan SPAK yang dapat diunduh, sehingga di kemudian hari ketika ada perubahan template dari Permenpan, bagian organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gerobogan dapat melakukan update template, sehingga teman-teman admin SKM perangkat daerah dapat menyesuaikan template tersebut lebih mudah. Kemudian fitur yang terakhir ada fitur responden, di mana dalam fitur responden ini terdapat data responden yang melakukan SKM yang memberikan penilaian pada pelayanan publik dalam perangkat daerah kita, di mana ada nama responden, jenis kelamin responden, usia, pendidikan, pekerjaan, serta nomor telepon dari responden yang melakukan survei kepuasan masyarakat di Apikmase. Sekian video pemaparan penjelasan fitur-fitur Apikmase. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.